mengapa tiap-tiap media itu memiliki posisi berdiri yang berbeda melihat satu permasalahan. Contoh misalnya, pada saat Presiden Joko Widodo atas nama pemerintah Indonesia berangkat ke Amerika kemarin itu ya, itu di berita itu kan baik di media cetak, elektronik, daring itu bahkan media sosial itu bermunculan perspektif ya atau informasi kepada pembaca itu. Satu mengatakan presiden dicuekin, ya ada banyak ya menyampaikan seperti Presiden Jokowi maksudnya itu tidak diterima atau katakanlah tidak biasanya kalau tamu negara diterima oleh Presiden Joe Biden misalnya. Itu topiknya sangat luas. Yang kedua, pertemuan ini juga menyangkut kepala-kepala negara ASEAN. Ini kan ASEAN dan US Summit ya, ASEAN dan US Summit, ASEAN negara-negara ASEAN 10 negara ditambah dengan Amerika. Nah, tetapi mengapa misalnya Perdana Menteri Singapura ya, itu diterima oleh Joe Biden. Jadi sedangkan Pak Jokowi tidak diterima secara kenegaraan. Ya. Kan ada satu hal yang harus disampaikan kepada pembaca. Ya, dan teks editorial itu penting karena ini menyangkut eksistensi negara. Bayangkan kalau simbol-simbol negara seperti itu tidak dijadikan sebagai penghormatan kepada kepala negara termasuk Pak Jokowi ya. Nah, barangkali kan mengikuti juga berita itu ya. Ya, mengikuti berita itu, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini kan kunjungan presiden sifatnya kunjungan mewakili Indonesia di ASEAN, bukan satu kunjungan ke negara tertentu. Nah, tetapi di masyarakat sudah terbelah, dan itu sebenarnya biasa saja ya. Kenapa ada perbedaan pandangan masyarakat, bahkan pandangan media untuk melihat kunjungan Pak Jokowi itu kok tidak seperti perlakuannya sama dengan Perdana Menteri Singapura misalnya gitu ya. Perdana Menteri Singapura itu sama-sama kepala negara ASEAN, bahkan Indonesia yang paling besar negaranya, penduduknya, teritorialnya, gitu ya. Tetapi banyak versi yang berkembang di media. Ada juga mengaitkannya dengan soal Ukraina dan Rusia, sikap Indonesia yang dimana kita tahu Ukraina itu adalah atau Amerika Serikat itu lebih membela posisi Ukraina ketimbang Amerika, ya. Ketimbang Rusia, sorry. Jadi Amerika itu lebih orientasi politik luar negerinya, kebijakan internasional itu adalah membela Ukraina. Ya. Sedangkan Indonesia membela Rusia. Kenapa? Karena Rusia itu punya hubungan historis dengan Indonesia cukup lama. Ya. Dari Perang Dingin segala macam. Jadi sekarang kan balik kepada tadi manfaat teks itu. Kalau dia bisa memberikan informasi kepada pembaca, mestinya itu terlihat dari bagaimana media itu menyajikan fakta dan data ya, gitu ya. Jadi tidak dipersepsikan bahwa like or dislike. Ya. Ini yang perlu dipahami gitu ya, posisi begitu pentingnya teks editorial. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Nah, contoh tadi kan kasus kunjungan presiden dan US ASEAN Summit di Amerika. Merangsang pemikiran pembaca, ternyata banyak perspektif, fakta-fakta yang bisa diungkap. Itulah pentingnya media sebagai watchdog. Media sebagai surveillance, ya seperti yang sampaikan minggu lalu. Bahwa media itu juga punya kewajiban untuk mengaitkan korelasi antara berita itu dengan konteks yang ada di satu negara ya gitu ya. Nah, kemudian teks editorial mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Itu artinya bahwa editorial seringkali memberikan satu rekomendasi.
memberikan satu saran sehingga dapat menjadi rujukan pembaca ya. Begitu pentingnya. Hari contoh lah yang seperti Bapak bilang tadi itu, di media daring, di media sosial, editorial tadi itu terkait dengan kunjungan presiden begitu dimaknai beragam ya. Sekalipun itu menunjukkan sebuah dinamika ya, demokrasi, keterbukaan. Tetapi yang paling penting di sana adalah kehadiran editorial tadi itu yang disampaikan oleh berbagai saluran. Itu harus bisa tadi itu memberikan kemanfaatan ya, mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Jadi ketika kita membaca atau masyarakat ya, netizen itu misalnya setelah mengetahui berbagai macam perspektif, maka dia akan bisa sebenarnya juga menjadi agent of social change. Oke, sekarang Bapak tanya dulu ya, bagaimana kalian menyikapi tentang kunjungan Pak Presiden Joko Widodo ke Amerika? Kenapa ada perbedaan perlakuan Presiden Joe Biden terhadap kepala negara di ASEAN? Ada tidak? Coba sekarang Muhammad Azril Asal. Ya. Coba Muhammad Azril. Kenapa ada perspektif pandangan berbeda yang ditangkap oleh audiens? Apakah itu sah-sah saja atau bagaimana? Atau bagaimana cara meletakkan permasalahan secara proporsional? Silakan Muhammad Azril. Buka mikrofonnya, Azril. Muhammad Azril Akbar, silakan dibuka mikrofon. Tidak mendengar atau gimana nih? Bisa mendengar? Oke, kelihatannya dia bengong-bengong. Coba sekarang pada Dewi Ayu Murniati. Mengapa kira-kira bisa framing media berbeda dalam konteks editorial tadi itu perlakuan Presiden Amerika pada Indonesia dan Perdana Menteri Singapura? Ya, silakan. Dewi Ayu. Buka mikrofonnya, silakan. Halo, Dewi. Apa nggak mendengar suara Bapak ini kalian? Dengar kan? Samuel dengar kan suara Bapak ya? Dengar, Pak. Kenapa pada diam Bapak tanya ini? Bapak catat juga loh ini. Tidak merespon ya. Ini kan supaya ada komunikasi dua arah. Oke, sekarang pada Firdaus Jordan. Firdaus, silakan dibuka. Apa pemahaman terhadap pada Pak Jokowi dan pada Menteri berbeda dilihat dari perspektif editorial? Silakan. Kalau menurut saya sih, Firdaus. iya Pak. Dengar Pak. Dengar, iya, dengar. Kalau menurut saya sih Pak, wajar mungkin terdapat perbedaan perspektif antara orang-orang terhadap mungkin media-media yang di luar sana Pak. Karena kan tiap orang juga memiliki pandangan dan pola pikir yang berbeda terhadap suatu mungkin berita yang keluar di media Pak. Mungkin itu menurut saya Pak. Oke. Mana ini sekarang Vanessa Nur Fadila. Kamu sependapat dengan Firdaus pandangannya? Atau punya pandangan sendiri? Silakan Vanessa. Baik Pak, sejauh ini sependapat dengan yang disampaikan oleh Firdaus. Kalau pendapat kamu sendiri yang lain, ada nggak melihat hal yang lain? Kebijakan redaksi itu kan harus menjangkau kepada kepentingan media itu berada pada subsistem kenegaraan ya. Jadi artinya apapun ceritanya media itu harus merupakan bagian dari subsistem kenegaraan gitu.
Oke, yang lain coba silakan pada Sabila Fazila. Oke. Ya, Pak. Apakah tampilan media tadi itu terhadap kebijakan editorial itu sudah sesuai dengan kebijakan politik negara, atau media itu dia berdiri sendiri gitu, tidak terkait dengan kebijakan negara? Gimana silakan? Kalau menurut saya harus yang kalau nggak salah kan kemarin yang waktu 2 minggu yang lalu kan sempat dibilang kalau yang setahu saya berita itu kan harus nggak boleh ini dapat mengguncang stabilitas negara kan Pak. Jadi kalau menurut saya kalaupun misalnya beritanya nggak sesuai, harusnya ya nggak usah dipublis, nggak perlu dipublis gitu. Jadi ya memang harus memikirkan negara juga Pak. Ya, memang harus negara. Kebijakan redaksi harus juga sebenarnya berorientasi pada kepentingan negara, ya, bukan kepentingan politik praktis ya, tapi kepentingan negara. Jadi pers ini sebenarnya adalah agent of social change ya, untuk negara gitu ya. Makanya ada sebutan right or wrong is my country. Ya. Baik buruk adalah negara saya. Oke, pada Sarijal Fadli Ginting, apa kabar? Sarijal? Ya. Alhamdulillah ya. Dilihat dari kita tadi dari negara ya, redaksi kebijakan editorial satu media berkait dengan soal kenegaraan. Kalau Bapak tanya, dilihat dari sudut pandang netizen atau audiens itu bagaimana penilaian kamu mengenai isu yang tadi itu, kunjungan Presiden? Silakan. Sorry ya. Ya Pak, baik Pak. Sebelumnya suara saya terdengar ya Pak? Iya. Kalau menurut saya Pak, dari pandangan netizen itu kan Pak, netizen itu kan baca media-media itu kan Pak, media online itu gitu Pak. Jadi seolah-olah Bapak Presiden Indonesia ini, Pak Jokowi ini marwah ataupun kepemimpinannya tidak ada gitu Pak, sehingga tidak disambut oleh kenegaraan Amerika gitu Pak. Itu kan Pak, itu Pak kalau dari saya Pak mengenai pandangan netizen Pak. Ya, jadi kan terkait hal seperti itu, apakah Amerika itu atau Joe Biden sebagai presiden Amerika itu memberikan standar yang berbeda kepada kepala negara yang datang, ataukah mungkin terkait dengan sikap Indonesia dengan tadi Rusia Ukraina? Kalau kita melihat memang ada faktor kebetulan atau by accident, Rusia itu kebetulan dia sama orientasi politik luar negeri dan Amerika ya, membela Ukraina ya, Singapura. Jadi negara ASEAN sendiri berbeda-beda. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari aspek diplomasi juga ya, kalau kita melihat sana, ini kan ASEAN and US Summit ya, pertemuan kepala negara ASEAN dan US. Nah, jangan-jangan kita menduga ini adalah politik yang disampaikan oleh Amerika supaya kebijakan untuk membela Ukraina itu akan menjadi satu kenyataan bagi mereka ya, bagi ASEAN nanti. Ada semacam penggiringan opini kelihatannya. Sehingga mengapa berbeda sikap Presiden Amerika terhadap kedatangan Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Singapura. Kan bisa lihat seperti itu kan. Nah, pengembangan inilah sebenarnya yang harus dihadirkan pada masyarakat, pada audiens, supaya masyarakat itu memiliki satu kemampuan ya, knowledge mengenai kebijakan luar negeri. Jadi bukan hanya melihat perseteruan, melihat kegaduhan ya di ruang digital kita, tapi juga audiens tadi itu harus dididik juga. Itu tanggung jawab media juga. Selain dia tadi itu untuk melaksanakan polisi-polisi kebijakan negara, karena bagaimanapun media itu mesti bagian dari acting negara ya, state. Walaupun dia mungkin
tidak 100% sama pandangan politiknya. Setidak-tidaknya yang paling mendasar kita lihat di pembukaan Undang-Undang 45 bahwa Indonesia adalah negara politik negara yang bebas dan aktif ya. Artinya itu yang menjadi dasar konstitusi kita. Jadi mau media, mau masyarakat, mau negara, siapapun harus ada di berdasarkan konstitusi ya, gitu ya, Sari Jale. Nah, ya, konstitusi yang harus kita lihat ya. Sedangkan dari segi kebijakan redaksi, bagaimana konstitusi tadi itu dijadikan sebagai satu cara ya, bisa mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi dari segi oke ya, ini yang lain kita lihat misalnya fungsi editorial atau kerja rencana. Nah, ini tadi menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Contoh tadi kan ketika Indonesia membela Rusia, Amerika membela Ukraina, misalnya kan, itu ada terjadi satu keterbelahan masyarakat. Misalnya ada yang kemudian memboikot produk-produk dari Rusia, ada yang justru membela karena Indonesia orientasi membela Rusia sekarang kan. Nah, beda dengan Amerika kan begitu tadi ya. Amerika itu dan juga sebagai negara ASEAN membela Ukraina. Nah, ini hal-hal pandangan politik ini penting gitu ya. Nah, pada fungsi tadi rencana pertama itu dia harus juga melihat akibatnya pada masyarakat. Karena ada aspek ekonomi ya. Jangan dilihat ini masalah politik semata ya, atau kebijakan luar negeri semata, atau katakan Presiden Jokowi semata, tidak. Tapi ikutannya pada dampak ekonomi. Bayangkan kalau produk Rusia itu tidak dibeli dapat menghadirkan analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat kemungkinan yang bisa terjadi. Contoh tadi itu di masyarakat itu bisa terjadi boikot produk, seperti boikot hubungan antar masyarakat ya, people to people atau G2G, government to government, people to people, ya, entrepreneur to entrepreneur. Jadi banyak lapisan-lapisan masyarakat. Sehingga keadaan tadi rencana itu sangat kompleks, terlepas perubahan platformnya, tapi dia tetap menjadi kajian yang paling penting dalam mass communication. Ya, termasuk di sini katanya fungsinya meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Artinya satu media itu bagaimana komitmen dia untuk masyarakat, untuk negara, untuk media sendiri mesti sejalan. Ya. Oke. Ciri-ciri ini nanti bisa dibaca lagi sendiri. Ini ada beberapa contoh teks editorial kalau kita lihat sini. Ya, masalah korupsi, ya, koruptor. Ada juga masalah berkaitan dengan keperempuanan ataupun feminis ya. Nah, seperti inilah dia ya, yang mesti harus tanggapan. Oke, silakan ada yang tanggapan untuk pertanyaan dari beberapa bahasa juga. Masih bisa diikuti lagi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada datanya, jadi kesalahan dalam oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ada yang bertanya? Ternyata media itu tadi rencana itu bisa memainkan politik kenegaraan dan politik kemasyarakatan. Nanti ini uji sama dia di tadi. Ada yang mau bertanya? Dia kan pertama yang setengah 3. Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa. Untuk minggu depan, Bapak minta setiap kelompok untuk menganalisis
dua hal tadi itu. Yang pertama adalah soal kebijakan redaksi media dilihat dari agenda-agenda kunjungan Presiden ke Amerika tadi itu dengan berbagai macam liku-likunya. Ya, semua menganalisis itu ya. Dan juga harus bisa menjangkau hal-hal yang lebih detail, sehingga berita-berita bisa dihadirkan nanti di analisis ya, ataupun editorial dari beberapa media tadi bisa dijadikan sebagai pisau analisisnya ya, minggu depan ya. Pada saya itu aja dulu karena situasinya sekarang tidak begitu kondusif ya. Bapak akhiri saja dan sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat siang dan sampai jumpa. Oke, bye-bye. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima kasih Pak.